Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Oke, biar tambah semangat ya. Kita buka dengan jargon Nedusi. Oke, siap? Siap. Ya, oke. Nedusi. Nedusi terbang tinggi dengan prestasi tiada henti. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, hari ini ya, di pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Oke, sebelum kita mulai ya, silakan ada yang memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mem Mimil mau mengabsen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Oke, yang pertama Aisyah Bilgis mana? Hadir ya. Amira, di pertemuan sebelumnya itu kan kalian sudah belajar tentang teks cerita fantasi ya. Hanya saja kalau di pertemuan sebelumnya itu kalian belajarnya tentang memahami. Kalau dalam pertemuan hari ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari berdasarkan capaian pembelajarannya itu berkaitan dengan menulis. Untuk tujuan pembelajarannya, kita akan berlatih menyajikan gagasan dalam teks naratif ya. Teks naratif, kemudian nanti kita akan membuat sebuah tulisan teks cerita fantasi yang sederhana. Coba Mem Email mau bertanya nih, kalian kan sudah belajar ya, apa sih teks cerita fantasi, Cung? Saya Mem. Ya. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang berisi imajinasi Mem. Teks yang mengandung unsur keajaiban. Betul, beri tepuk tangan untuk Maharani ya. Jadi betul ya, yang tadi Azhar sampaikan bahwa teks cerita fantasi itu teks yang berkaitan dengan imajinasi kita. Kemudian di dalamnya ada unsur keajaiban. Pertanyaan kedua, coba siapa yang sudah pernah membaca teks cerita fantasi? Cung, yang pernah membaca teks cerita fantasi? Iya, Vanes. Tidak ada keterbatasan ya, misalkan Mem saya susah Mem cari buku teks cerita fantasi. Di toko buku ada, di perpustakaan ada, ya kita tinggal baca. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah coba nih, hal apa yang perlu diperhatikan dalam menulis teks cerita fantasi? Coba, siapa yang mau berpendapat ketika kita membuat teks cerita fantasi, apa yang perlu diperhatikan? Ya. Oh, kebahasaan dan strukturnya juga. Betul ya yang dikatakan Ilona ya, bahwa kalau kita mau menulis teks cerita fantasi yang perlu diperhatikan ya tadi ya, selain ciri, unsur intrinsik, kebahasaan dan unsur struktur ya, tadi struktur dari teks cerita fantasi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi malam Mem Email sudah berikan ya video ini, linknya ya, kalian bisa lihat di YouTube. Nih sekilas saja ya, kalian bisa lihat karena ini berkaitan dengan materi teks cerita fantasi. Ini hanya mengingatkan kembali ya, karena kalian kan sudah belajar tentang pemahaman dari teks cerita fantasi. Yang ada dalam video tadi itu kan berkaitan dengan materi teks cerita fantasi. Ini Mem Email hanya memberi penguatan saja ya, karena di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pemahaman dari teks cerita fantasi. Ada ciri-cirinya yang tadi disampaikan Ziba ya, ciri-cirinya kalian sudah paham ya. Kemudian ada unsur intrinsiknya ya. Nah, kemudian ada strukturnya yang tadi disampaikan Ilona, betul ya, bahwa kalau kita mau membuat sebuah teks ya, untuk membedakan dengan teks yang lainnya itu dari strukturnya. Nah, kemudian ada kebahasaan juga nih ya. Kalian kan sudah belajar ya. Kebahasaan inilah yang bisa kalian gunakan dalam membuat teks cerita fantasi. Ini contoh dari teks cerita fantasi yang nanti kalian bisa milih gitu, apakah saya mau bentuknya seperti ini gitu ya, atau nanti ada lagi pilihannya gitu ya. Nanti di sini kita akan belajar tentang bentuk komik, bentuk gambar, dan juga bentuk video ya, seperti itu. Nah, kalau ini ya, ini bentuk komik
Kemudian selain dari komik, ini ada yang dalam bentuk gambar. Ternyata dari gambar itu bisa mengembangkan imajinasi kita dalam membuat sebuah cerita. Nah, ini yang terakhir ya. Ini contoh teks cerita fantasi dalam bentuk video. Nah, nanti Mem Imel akan tampilkan beberapa video ya tentang teks cerita fantasi. Nah, yang terakhir ini, video yang terakhir, nih nanti kalian coba buat teks cerita fantasi ya dalam bentuk seperti ini. Kalau nanti kalian bisa ya, kalau tidak bisa nggak apa-apa, sampai ke gambar juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti seperti ini. Nah, setelah kalian sudah tahu ya tema yang bisa kalian gunakan dalam menulis teks cerita fantasi yang tadi ya, boleh tentang binatang, boleh tentang kemasyarakatan ya, boleh, kemudian juga boleh tentang kerajaan, itu boleh. Nah, nanti susunannya biar tidak bingung seperti ini. Nanti ada judulnya ya, judulnya apa? Orientasi itu pasti selalu ada di awal. Ya, di mana tokoh utama itu langsung muncul ada di awal. Latarnya, kemudian dari latar itu kan ada suasana, waktu, ya semuanya ada di situ. Nah, kemudian di komplikasi ini ada di tengah, ini mah kayak badannya gitu ya. Di tengah ini berisi konfliknya, masalahnya. Ya, yang terakhir ada resolusi. Resolusi itu dari masalah itu ada penyelesaiannya. Masalahnya mulai menurun. Seperti itu ya. Nah, kalau yang terakhir ini ada koda, ada reorientasi, ini sebenarnya opsional. Kalian boleh menggunakan, boleh tidak. Karena ini isinya penegasan ulang dari orientasi, komplikasi dan resolusi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan di depan nih ada pertanyaan ya, apakah kita bisa membuat teks cerita fantasi? Kita coba ya. Makanya di sini ya kita belajar tentang menulis teks cerita fantasi ini, kita belajar ya bagaimana sih cara menulis teks cerita fantasi yang baik ya, sehingga kita bisa membuat sebuah teks sederhana. Sebelum kalian membuat teks cerita fantasi ya, nanti Mem Imel akan bagikan ya LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ini Mem Imel bagikan. Nah, itu ya, dari LKPD yang sudah Mem Imel bagikan, kan di situ ada petunjuk pengerjaannya ya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama ya, kalian buat kerangka ya, peta konsep dari teks cerita fantasi yang ingin kalian buat. Setelah kalian membuat peta konsep, kalian bisa langsung memindahkan tulisan kalian itu, ide kalian itu dalam bentuk paragraf. Ya, yang seperti ini. Sebelum kalian mengerjakan, ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah Mem Imel bagikan, nah kita buat kesepakatan dulu nih untuk menentukan jadwalnya ya. Kalian diselesaikannya ya untuk membuat teks cerita fantasinya ini membutuhkan waktu berapa menit? Coba kelompok 1 berapa menit yang waktu yang dibutuhkan? 30 menit. Kelompok 2 40. Kelompok 3 40. Kelompok 4 40. Nah, jadi nanti kita coba ya. Kalian ada waktu 40 menit. Nah, tapi kalau misalkan sebelum 40 menit kalian sudah selesai, nah nanti kita akan bisa langsung presentasikan di depan. Peta konsepnya, nah nanti dibuat ya. Orientasi, komplikasi, resolusi, sudah paham semua kan ya? Oke, silakan. Dari peta konsep ini kalian silakan langsung tentukan temanya ya. Kalian ya nanti tinggal temanya apa ya. 10 menit untuk peta konsep ya, 10 menit untuk paragraf. Ya, oke. Nanti sisanya presentasi. Generasi yang menemukan Temanya mau kayak gimana dulu? Yang kerajaan. Kamu sahabat tiga hewan. Tiga hewan. Masyarakat aja nggak sih? Boleh. masyarakat kan banyak. 15 menit sudah berlalu untuk membuat peta konsep ya. Nanti Mem Imel cek satu-satu ya sudah sesuai apa belum. Oke, orientasinya ini tokohnya ya. Tokohnya udah ada tokoh protagonis ya. Oh, jadi sebenarnya pangeran, tapi karena dikutuk jadi Hija. Persahabatan 3 hewan apa saja? Terus?
Oke, ini sudah lengkap peta konsepnya, nanti tinggal dipindahkan ke dalam paragraf. Oke, sip. Kalian sudah membuat peta konsep ya, sekarang 15 menit kalian silakan dipindahkan dari peta konsep itu dalam bentuk paragraf. Silakan. Waktu membuat teks cerita fantasi dalam bentuk paragraf sudah selesai. Nanti Mimima coba cek satu-satu ya, dari kelompok 1 dulu. Tata kalimatnya juga sudah bagus, sudah sesuai dengan kaidahnya. Ini orientasinya sudah ada ya. Oke, orientasinya sudah jelas. Oke, sudah selesai semua. Nanti ini diedit dalam aplikasi yang kalian gunakan apa? Ya, silakan ya. Video apa gambar? Video. Sip, oke. Nah, sudah semua ya. Kalian sudah membuat teks cerita fantasi. Nah, sebenarnya untuk tujuan pembelajaran kita ini sudah selesai. Ya, kita sudah bisa membuat tulisan teks cerita fantasi. Nah, oke, kalian sudah membuat teks cerita fantasi ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, ini ada kelompok 1 ya, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. 1, 2, 3. Jaya, jaya, jaya. Jaya, ya, wah luar biasa, beri tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menulis teks cerita fantasi. Kami sudah menulis cerita fantasi yang berjudul Pangeran Kijang dengan orientasinya dengan tokoh Putri Rosella sebagai protagonis, Pangeran Auden sebagai antagonis. Latarnya adalah tempatnya adalah di rumah, waktu pagi dan siang, suasananya cemburu, iri, dan gembira. Pesan dari cerita yang kami buat adalah jangan terlalu percaya terhadap manusia. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Ya, langsung. Pembelajaran hari ini ya sudah selesai karena kalian sudah bisa membuat teks cerita fantasi. Coba dari pembelajaran hari ini adakah yang bisa memberi tanggapan? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Ya, silakan. Ya, gimana? Pembelajaran hari ini tuh sangat seru banget karena ketika kita membuat cerita teks fantasi itu tuh jadi kita tahu tentang unsur intrinsiknya, struktur, sama kebahasaan yang ada di cerita fantasi. Ya, jadi kita tahu ya strukturnya, kebahasaannya. Jadi menyenangkan tidak belajar cerita teks fantasi? Menyenangkan. Ya. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Untuk kedepannya ya, kita kan masih ada tugas selanjutan ya, yaitu membuat gambar atau video dari teks yang sudah kalian buat. Kalian sudah selesai, maka pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari menulis teks cerita fantasi ini. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ada yang memimpin berdoa. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan jargon Nedusi ya. 3, 2, 1. Nedusi. Nedusi terbang tinggi dengan prestasi tiada henti. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih.